dan selamat hari Sabat kepada semua kita. Harapan dan doa saya supaya kita semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, bersama dengan keluarga masing-masing, dimanapun kita berada pada ketika ini. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam program Minggu Doa secara alam maya. Dan tema Minggu Doa sepanjang minggu ini ialah kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Nah, secara umumnya melalui tema Minggu Doa ini, kita akan mengetahui sekurang-kurangnya 4 perkara. Yaitu yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Yang kedua, kita akan mengetahui apakah nilai-nilai dan keutamaan hidup Kristen. Yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana kita menggunakan masa dan sumber-sumber yang ada pada kita. Dan yang keempat, kita akan mengetahui apa jenis kehidupan yang sedang kita alami pada ketika ini. Nah, kita sangat bertuah oleh karena program kali ini Presiden General Conference, yaitu Presiden Ted Wilson, ada bersama-sama dengan kita. Dan dalam pelajaran ini saya dahului dengan kata-kata pendahuluan dan juga harapan daripada Presiden kita sendiri. Presiden mengatakan seperti ini. Saya berharap agar Anda bergabung dengan saya dalam meneroka hubungan di antara gaya hidup Kristen dan menjangkau dunia untuk Kristus. Marilah kita berdoa dengan rendah hati untuk curahan Roh Kudus yang sudah pun dijanjikan dan kuasa yang hanya Tuhan yang dapat berikan kepada kita untuk menolong menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, pelajaran kali ini diselitkan ataupun ada pengalaman pribadi, pengalaman kehidupan daripada presiden kita, yaitu Pastor Ted Wilson. Dia menceritakan seperti ini. Setelah saya menamatkan pengajian di Tacor Academy di Maryland, US. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di La Sierra College yang kini disebut sebagai University di California. Pada suatu hari, ayah saya telah menghantar satu kad kepada saya. Ayah saya menulis dengan tangannya sendiri pada kad itu. Dan petikan itu berbunyi seperti ini. Kuduskanlah dirimu kepada Tuhan pada setiap waktu pagi. Jadikan ini sebagai pekerjaan pertamamu. Kiranya doamu seperti ini. Terimalah saya, ya Tuhan, sebagai milikmu. Gunakanlah saya pada hari ini untuk pelayananmu. Tetaplah bersamaku ya Tuhan. Dan biarkanlah pekerjaanku diselesaikan di dalam namamu. Saudara-saudari, petikan dalam kad itu adalah perkara yang bersifat harian. Setiap pagi menguduskan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan rencana kita kepadanya. Hari demi hari kita mau menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Dan apabila kita sudah lakukan ini, bermaksud kehidupan kita dibentuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Yesus Kristus. Pastor Ted Wilson juga mengatakan bahwa
Bukan saja saya menghargai masa dan kepedulian yang ditunjukkan oleh ayah saya dalam membahagikan kata-kata itu kepada saya, tetapi juga sangat bermakna untuk menerima pengajaran rohani yang begitu kuat, yang begitu indah dari Roh Nubuat. Maka sejak dari itu, perhatian saya tertarik terhadap tulisan-tulisan Ellen G. White. Pastor mengatakan bahwa saya telah menyimpan petikan tulisan tangan itu di dalam Alkitab saya selama bertahun-tahun. Sehinggalah Alkitab yang sangat berharga itu telah hilang. Namun, saya telah meminta ayah saya untuk menulis semula petikan yang sama beberapa tahun yang lalu. Ia adalah petikan yang sangat bermakna dan peringatan akan keprihatinan rohani ayah saya kepada saya sendiri. Jangan sesekali hilang fokus rohani. Luangkan masa dan tujukan itu kepada anak-anak kita. Kalau ini kita sudah lakukan, bermaksud dia akan memberikan dividen rohani atau nilai tambah rohani di dalam kehidupan kita melalui pengaruh kuasa Roh Kudus. Saudari-saudari, itu adalah perkongsian pengalaman daripada Pastor Ted Wilson. Nasihat daripada seorang ayah kepada seorang anak. Nasihat kepada kita yang sudah mendengar dan mengetahui cerita ini dengan harapan supaya kita juga turut terinspirasi, terdorong untuk mengamalkan gaya hidup Kristen yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Nah, berbalik kepada topik pelajaran kita pada kali ini. Pelajaran yang pertama dalam minggu doa ini. Tajuknya ialah Alkitab sebagai asas gaya hidup orang Kristen. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Nah, pelajaran yang pertama ini ditulis sendiri oleh Presiden General Conference Gereja Seventh-day Adventist, yaitu Pastor Ted Wilson. Saudara-saudari, apa yang dimaksudkan dengan Alkitab sebagai asas gaya hidup orang Kristen? Nah, melalui pelajaran ini, kita dapat meneroka atau kita dapat merungkai, mengetahui melalui 4 poin di dalam pelajaran ini. Yaitu poin yang pertama, yaitu kuasa firman Tuhan. Sementara kita menguduskan diri kita kepada Tuhan dan menyerahkan rencana kita kepadanya setiap hari, adalah sangat penting untuk meluangkan masa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Saudara-saudari, pada zaman sekarang ini terlalu banyak falsafah duniawi yang bersaing untuk menarik perhatian kita. Tetapi falsafah tersebut akhirnya akan membawa kita ke jalan yang sangat gelap. Firman Tuhan sangat terbukti boleh menerangi jalan kita dan memberikan petunjuk ilahi yang boleh diyakini dan boleh dipercayai.
Firman Tuhan merupakan dasar untuk membangun dan memelihara hubungan kita dengan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkuasa memberikan pelajaran tentang arti kehidupan, budaya, ataupun gaya surgawi. Saudara-saudari, ketika Yesus Kristus berdepan dengan Satan di padang gurun, Yesus dengan berani menjawab ataupun mengatakan kepada si iblis, manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Ini memberitahu kepada kita bahwa setiap bahagian di dalam Alkitab adalah sangat penting. Maksudnya tidak ada istilah bahagian ini sangat penting, bahagian yang ini kurang penting, dan bahagian yang ini tidak penting. Semua bahagian dari kitab suci adalah penting. Saudara-saudari, peranan kita sekarang adalah untuk percaya bahwa firman Tuhan berkuasa mengubah gaya hidup Kristen ke arah menjangkau dunia untuk Kristus. Yang kedua, kebenaran yang asas. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya pada ketika itu. Dengan maksud bahwa Yesus dengan berani menyatakan bahwa firman-Nya yaitu Alkitab adalah kebenaran yang kukuh dan tidak akan dapat diubah. Melalui Roh Kudus, kebenarannya bekerja di dalam hati kita, mengubah dan menguduskan kita. Inilah sebabnya, saudara dan saudari, mengapa Alkitab merupakan dasar, merupakan panduan utama kepada gaya hidup Kristen. Firman Tuhan memberikan kebijaksanaan abadi. Firman Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk diselamatkan. Nah, saya tertarik dengan petikan yang berbunyi kebijaksanaan untuk diselamatkan. Ramai orang luar di sana yang memiliki kebijaksanaan, namun belum tentu kebijaksanaan itu boleh membawa mereka untuk diselamatkan. Namun kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur karena memiliki Alkitab yang kita boleh baca, yang kita boleh renung, dan sekaligus dia boleh memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk diselamatkan secara rohani. Bagaimana kita boleh mengenal Tuhan? Saudara-saudari, tidak ada cara lain untuk kita mengenal Tuhan. Hanya satu, melalui Alkitab dan disertai dengan doa. Jika kita mau berkenalan dengan Juru Selamat, pelajarilah kitab suci. Isikanlah selalu hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah air hidup yang menghilangkan dahaga yang membara. Firman Tuhan adalah roti hidup yang berasal daripada sorga. Peranan kita, saudara dan saudari, adalah menjangkau dunia untuk Yesus. Dan firman Tuhan satu-satunya rujukan utama bagi menghasilkan gaya hidup Kristen yang sesungguhnya. Yang ketiga, penafsir sendiri. Setelah diperiksa dan diteliti dengan sebaik-baiknya, kaedah mengkaji Alkitab yang dipilih dan diterima oleh gereja sedunia ialah Alkitab
menjadi penafsirnya sendiri. Bukan ditafsir berdasarkan individu dan bukan ditafsir berdasarkan budaya. Bermaksud bahwa Alkitab ditafsir oleh Alkitab sendiri. Bahasa Alkitab harus dipahami dan dijelaskan dengan makna yang sangat jelas. Sekiranya kita menerima Alkitab dan memahami Alkitab tepat sebagaimana yang kita baca di dalam Alkitab, maka kita tidak akan disesatkan oleh guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Sejarah telah membuktikan sama ada lelaki ataupun wanita yang beriman kepada Tuhan telah mengambil risiko yang besar menerima Alkitab tepat seperti yang mereka baca. Bahkan ada di kalangan mereka yang rela mati syahid demi kesetiaan mereka terhadap kitab suci. Saudara-saudari, ingin saya nyatakan sekali lagi, tekankan di sini bahwa tidak ada buku lain yang boleh menafsir Alkitab. Alkitab menafsir dirinya sendiri. Poin yang keempat, yang terakhir ialah mempercayai firman Tuhan. Ramai orang yang percaya bahwa adalah penting untuk memiliki Alkitab. Memang benar saudara-saudari, suatu pernyataan yang benar bahwa orang Kristen seharusnya memiliki Alkitab. Namun persoalan yang sangat besar di sini ialah berapa ramai orang yang percaya bahwa adalah sangat penting untuk membacanya, merenungnya, dan menerima nasihat-nasihat yang ada di dalam Alkitab. Bermaksud saudara dan saudari, tidak cukup hanya memiliki Alkitab. Tetapi lebih daripada itu, kita memiliki Alkitab, kita membacanya, merenungnya, dan menerima dengan setia nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Pembacaan Alkitab setiap hari ditambah dengan doa adalah asas pengalaman rohani yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sekiranya kita tidak berhubung dengan kerajaan surga, adalah mustahil bagi kita untuk diubah secara rohani. Saudara-saudari, satu cabaran dan panggilan daripada Presiden kita sendiri untuk kita semua umat-umat Seventh-day Adventist. Sebagai umat-umat Kristen Seventh-day Adventist, jangan sekali-kali membiarkan siapapun atau apapun yang menghalang kita untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari. Kehidupan rohani kita pasti akan diperkayakan lagi apabila kita dengan setia bersahabat dengan Kristus. Sangat terbukti bahwa Tuhan akan mengubah hidup kita seperti mana yang Dia telah lakukan kepada Henokh apabila kita berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Henokh seperti mana yang diceritakan di dalam kitab suci, mengatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Henokh dengan tegas mempertahankan pergaulannya dengan Tuhan. Apabila pekerjaannya semakin besar, tanggung jawabnya semakin besar, dan semakin menekan, doanya kepada Tuhan, penyerahannya kepada Tuhan semakin kuat dan semakin bersungguh-sungguh. Melalui pergaulannya dengan Tuhan, Henokh semakin hari semakin dapat mencerminkan, memantulkan image ilahi di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita
mengambil kehidupan Henokh sebagai kehidupan harian kita, pastinya kita juga semakin hari semakin dapat mencerminkan image ilahi di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya merupakan satu kegembiraan, satu sukacita yang sangat besar di dalam kehidupan kita untuk mengetahui bahwa satu hari nanti Yesus akan datang untuk membawa kita pulang ke tempat yang indah, tempat yang sempurna. Tidak ada tangisan, tidak ada kematian, tidak ada kekecewaan. Tinggal di tempat itu bersama dengan umat-umat yang kudus dan lebih istimewa bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, sebagai umat Kristen pastinya inilah kerinduan kita. Inilah tujuan utama kita, yaitu hidup bersama dengan Allah di bumi yang baru untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, menjangkau dunia untuk Yesus memerlukan gaya hidup surgawi yang sesungguhnya, yang konsisten dan bukan bermusim. Oleh itu tidak ada cara lain untuk kita menghasilkan gaya hidup surgawi yang sesungguhnya selain daripada 4 kaidah ataupun perkara yang kita sudah pelajari tadi, yaitu melalui kuasa firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu merupakan asas utama untuk kita menghidupkan gaya hidup Kristen. Kemudian yang ketiga, melalui Alkitab itu. Oleh karena Alkitab yang menafsir Alkitab itu sendiri. Tidak ada penyelewengan, tidak ada sesuatu yang palsu. Dan yang keempat, melalui kesungguhan kita, keyakinan kita untuk mempercayai firman Tuhan itu sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Henokh, percaya sesungguhnya, maka dia akan diubah seperti kehidupan Yesus Kristus. Kesimpulan daripada pelajaran kali ini ialah menjadi Kristen bermaksud menjadi seperti Yesus. Menjadikan Yesus sebagai teladan hidup. Karena hanya melalui rahmat-Nya dan kuasa-Nya, serta tindakan daripada kita untuk bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, kepada firman-Nya, maka kita akan dapat memegang dengan setia panggilannya dan janjinya yang sangat suci dan sangat mulia kepada umat-umatnya. Saudara-saudari, hanya Alkitab, tidak ada lain, hanya Alkitab sebagai asas, sebagai panduan utama gaya hidup orang Kristen yang memampukan kita menjangkau dunia untuk Yesus. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, kami sudah mengerti bahwa firman-Mu, yaitu kitab suci, merupakan panduan utama bagi menghasilkan gaya hidup Kristen yang sesungguhnya. Kami memohon ya Tuhan, Engkau berkatilah kami, Engkau urapi kami, agar kami ada kekuatan, ada kesungguhan dan ada dorongan
untuk sentiasa dan selalu bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan kami sebagaimana yang sudah dialami oleh Henokh. Apabila kami bersekutu dan hidup bersama dengan Tuhan setiap hari, kami yakin dan kami percaya sesungguhnya bahwa surga adalah tempat yang istimewa bagi kami. Karena itulah yang Tuhan sudah janjikan kepada kami yang setia terhadap firman-Mu. Bapa di sorga, kerinduan dan doa kami sebagai umat-umat yang percaya kepadamu, agar Engkau terus bersama-sama di dalam kehidupan kami, supaya itu akan membantu kami untuk selalu memancarkan dan memantulkan image ilahi di dalam hidup kami. Kami mengakui dan menerima kelemahan kami sebagai manusia. Untuk itu kami mau menerima kuasa dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon keampunan atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.